kehadirat-Mu. Ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan warisan yang ditinggalkan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 dan 2 Tawarik pasal 26. Banyak orang yang meninggalkan warisan yang baik sehingga namanya menjadi nama gedung, nama jalan, nama perpustakaan, nama bandara, atau diabadikan dalam bentuk lainnya. Pencipta lagu yang menghasilkan karya yang bagus akan dibukukan atau digubah ulang agar dapat meninggalkan legasi atau warisan yang abadi. Setiap orang tua di dunia tentu senang bila sanggup memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pada umumnya, setiap orang tua di Indonesia senang dan bangga bila bisa meninggalkan warisan harta kepada anak-anaknya, entah dalam bentuk uang tunai, uang deposito, emas, rumah, mobil, dan sebagainya. Maka dari itu, banyak orang tua Indonesia bekerja keras membanting tulang demi mewujudkan hal ini. Orang tua di dunia barat juga melakukan hal yang sama. Alkitab sendiri juga mengatakan di kitab Amsal 13 ayat 22 bahwa orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo.
seorang yang sangat berhikmat dan kaya, yang warisannya begitu dinikmati oleh anak cucunya. Raja Salomo mengatakan bahwa orang tua harus mempersiapkan warisan untuk anak-anak dan keturunannya sebagai suatu perbuatan yang baik. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang tua Kristen. Namun banyak orang tua Kristen belum atau tidak menyadari bahwa orang tua Kristen juga harus meninggalkan warisan lain. Selain warisan jasmani, yaitu meninggalkan warisan rohani. Di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus secara terang-terangan mengungkapkan kesannya atas keluarga besar Timotius yang dimulai dari neneknya yang bernama Lois, kemudian kepada ibunya yang bernama Eunike. Keluarga besar Timotius ini menjadi contoh yang baik bagi semua keluarga Kristen, yakni di mana dalam 3 generasi keturunan ada warisan-warisan rohani yang dapat diberikan kepada anak cucu. Dalam pujiannya atas keluarga besar Timotius, Rasul Paulus menjabarkan daftar warisan rohani yang telah diteruskan oleh generasi pertama hingga ke generasi yang ketiga. Ada beberapa warisan rohani yang setiap orang tua harus tinggalkan bagi anak cucunya. Salah satunya adalah warisan iman. Rasul Paulus memuji iman Timotius yang didapat dari nenek dan ibunya. Perlu diketahui bahwa Timotius adalah nama dalam bahasa Yunani yang berarti yang tersayang bagi Tuhan. Ibu dari Timotius adalah seorang wanita Yahudi, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Alkitab tidak menyinggung tentang ayah Timotius, sehingga para ahli Alkitab menduga ayahnya bukanlah seorang percaya. Walaupun demikian, Timotius memiliki iman kepada Yesus Kristus karena didikan dari nenek dan ibunya. Dalam kasus kehidupan keluarga Timotius ini, kita bisa melihat bagaimana peranan seorang ibu dan seorang nenek terhadap seorang anak. Sebagai wanita-wanita Yahudi, Lois dan Eunike menjalankan peran mereka yang baik, yakni mengajarkan iman kepada Timotius, sebagaimana orang tua Yahudi lazim melakukannya. Dalam Ulangan 11 ayat 18-21. Inilah warisan pertama yang orang tua harus tinggalkan buat anak-anaknya, yakni iman kepada Yesus Kristus. Warisan ini tidak bisa dicuri oleh orang lain dan bersifat kekal. Jadi, adalah sangat penting tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anak mengetahui warisan yang akan mereka terima jika mereka mengikuti Kristus. Orang tua harus mengajar anak-anak mereka tentang harapan Allah dalam Ulangan 6 ayat 6-7 dan Efesus 6 ayat 4. Dan membawa anak-anak mereka kepada Kristus dalam Markus 10 ayat 14. Dengan cara ini, orang tua dapat menyokong anak-anak mereka sebaik mungkin selama hidup di dunia sehingga mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sekarang, jika Anda adalah orang tua, warisan apakah yang Anda prioritaskan untuk anak-anak Anda? Setiap orang tua berkewajiban memikirkan kebutuhan anak-anak dan keturunannya dengan menyediakan warisan jasmani dan juga warisan rohani. Di antara benda-benda jasmani yang bisa diwariskan kepada anak-anak, yang paling berharga bukanlah terletak di benda-benda jasmani ini, melainkan di benda-benda rohani. Timotius sudah mendapatkan warisan utama dari neneknya, kemudian juga dari ibunya. Sehingga Timotius memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan berkat imannya yang kuat ini, Rasul Paulus menunjukkan menjadi gembala gereja di Efesus, walaupun ia masih muda, dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Melihat betapa pentingnya warisan iman, maka setiap orang tua harus memikirkan bagaimana caranya untuk mewariskan iman kepada anak-anaknya. Orang tua tidaklah cukup dan puas menyerahkan tentang warisan iman bisa diwariskan oleh gereja. Karena gereja hanya memiliki peluang waktu hanya sekitar 2 jam saja selama 1 minggu. Sementara orang tua memiliki waktu yang lebih banyak bersama anak-anaknya. Maka dari itu,
orang tua harus mulai menghilangkan konsep di pikirannya bahwa pendidikan iman adalah tugas gereja, dan mulai menanamkan konsep di pikirannya bahwa pendidikan iman adalah tugas orang tua. Setiap orang tua harus mengajak anak-anaknya membaca firman Tuhan setiap hari, serta menginvestasikan waktu kepada anak-anaknya untuk berdiskusi tentang firman Tuhan, dan juga senantiasa membawa anak-anaknya untuk beribadah dan melayani di gereja, sehingga anak-anaknya kelak bisa menjadi Timotius yang baru. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, biarlah perenungan ini merema di kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bagi setiap kami para orang tua Tuhan, para bapak, para ibu Tuhan, biarlah mereka menjadi orang tua yang benar-benar daripadamu dan dapat mewariskan iman nih, yang hanya beriman kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak generasi muda memiliki iman yang kuat Tuhan kepadamu. Biarlah kami mendapatkan warisan-warisan iman itu dari orang tua kami, dari setiap sekeliling kami yang mengajarkan kami Tuhan. Dan kami dapat menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.